Malam yang didukung oleh Rumah Marsaroni didatangi massa merusak mobil dan sejumlah barang. Hingga Sabtu malam, pendemo masih bertahan di depan gedung DPR. Polisi perketat pengamanan. Usai ricuh demo, bus Transjakarta beroperasi kembali. Pemprov Jakarta menggratiskan tarif layanan Transjakarta selama 1 pekan. Halo, selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya Sister Tarigan di Kompas Malam. Kita ke sorotan pertama. Aksi unjuk rasa kembali terjadi depan gedung MPR DPR RI Jakarta Sabtu malam. Pendemo sudah mendatangi gedung MPR DPR sejak Sabtu siang. Pengunjuk rasa menyampaikan kekecewaan atas lambatnya respons DPR terhadap aspirasi masyarakat dan situasi yang terjadi beberapa hari terakhir. Peserta aksi yang marah berusaha merangsek masuk ke dalam gedung MPR DPR. Sementara polisi berupaya membubarkan unjuk rasa dan memperketat pengamanan mengantisipasi terjadinya tindakan anarkistis. Pendemo yang memaksa masuk ke kawasan Makobrimob Kuitang Senen, Jakarta Pusat dihadang aparat. Sementara itu, penjagaan di kawasan Makobrimob terus diperketat dengan tambahan personel dari 3 matra TNI. Imbas aksi ini, Jalan Kramat Kuitang masih ditutup untuk kendaraan dan arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju kawasan Senen dan sebaliknya masih dialihkan sementara. Di Bandung, unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat juga berlanjut hingga Sabtu malam. Meski hujan, pengunjuk rasa tetap bertahan di depan gedung DPRD. Polisi memperketat pengamanan, mengantisipasi unjuk rasa tak diwarnai tindakan anarkistis. Dan seperti apa kondisi terkini di Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Haniel Riveleno. Dan di Bandung, Jawa Barat ada Ahmad Fadila dan Abdul Rohmi. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Niko, seperti apa kondisi terkini di Makobrimob Kuitang? Apakah masih ada penjagaan dari TNI dan juga polisi? Ya, Mas Sister dan juga saudara, kalau misalnya terkait dengan penjagaan, tentunya penjagaan terus diperketat oleh dari pihak Brimob itu sendiri. Sementara kalau misalnya yang bisa saya gambarkan situasi saat ini, masa ini sudah mendekati kawasan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Namun untuk penghadangan dan juga perlakuan tindakan tegas terukur ini masih terus dilakukan oleh pihak aparat dari Korps Brimob Polda Metro Jaya yang ada di Kuitang, Jakarta Pusat. Dan tentunya saya akan memberikan situasi terkini yang ditujukan oleh juru kamera Haniel Rivelino. Ini merupakan situasi terkini di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat, yang mana kalau misalnya kita bisa melihat, ini Brimob masih terus melakukan penjagaan dengan merapatkan barisan dengan tameng-tameng. Sementara masyarakat atau massa ini terus berdatangan dari arah Senen, Jakarta Pusat, dan tentunya Brimob ini masih terus melakukan tindakan tegas terukur dengan melontarkan gas air mata kepada massa, karena massa yang dari tadi ini berusaha terus
mendekat dengan melontarkan petasan dan juga barang-barang lain yang mungkin diri. Dan tentunya penjagaan masih terus diperketat, Masister dan juga saudara, baik itu dari Brimob. Sementara kalau misalnya dari TNI, 3 matra TNI, baik itu dari Korps Marinir, lalu ada Kostrad dan juga Kopasgat, ini masih berjaga di ring 2. Dan tentunya akibat dari massa yang masih belum bisa ditenangkan dan juga masih terus diusahakan untuk dipukul mundur atau dipaksa untuk kembali ke kawasan Senen agar massa ini terus terkonsentrasi di Simpang Senen. Dan tentunya arus lalu lintas ini masih ditutup, Masister. Dan juga kalau misal kita melihat kawasan di sini, listrik juga masih terus dipadamkan dan juga tidak terlihat adanya aktivitas masyarakat. Dan tentunya masyarakat ini masih belum bisa diizinkan lewat di jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat untuk memastikan mereka tetap aman begitu. Dan tentunya situasi seperti ini tidak kita inginkan dan tentunya semoga bisa kembali kondusif seperti biasa. Masister, kembali ke studio. Ya, penjagaan masih dilakukan, massa masih bertahan. Niko, terima kasih. Dan dari Jakarta kita bergeser ke Bandung. Saudara, ada Fadil. Fadil, seperti apa situasi terkini dan penjagaan di DPRD Jawa Barat? Ya, Ilona dan saudara, memang hingga malam ini proses penjagaan maupun unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat masih terus berlanjut. Tapi kondisinya saat ini sudah tidak terkendali. Dikarenakan memang para massa dan ataupun pengunjuk rasa ini berusaha terus memasuki atau mendekat ke area gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena memang meski sebelumnya tadi sudah ada pertemuan antara massa dan dengan Sekda Jawa Barat, kemudian dengan Wali Kota Bandung dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, memang tetapi pertemuan tersebut tidak meredam ataupun tidak membuahkan hasil sehingga para pengunjuk rasa ini terus sehingga saat ini melakukan upaya perlawanan dengan melakukan berbagai tindakan anarkis dengan menembakkan petasan ke arah petugas. Tetapi memang kondisinya saat ini pihak kepolisian terus melakukan penjagaan, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan Ilon dan saudara, unjuk rasa yang sudah dilakukan selama 2 hari ini memang kondisinya sangat mengganggu masyarakat, dan sehingga dengan adanya penjagaan dari pihak keamanan bisa meyakinkan bahwa masyarakat bisa dapat beraktivitas dengan aman dan aman selama proses unjuk rasa ini yang berlangsung di Kota Bandung. Ilona. Ya, apa saja kerusakan akibat massa yang anarkis di sini? Lalu kemudian apakah memang sudah ada dialog antara massa dengan pihak yang berwenang, Fadil? Ya, memang Ilona, kalau berdasarkan pantauan saya dari sekitar pukul menjelang 4 sore tadi, memang berbagai fasilitas umum yang sudah terlihat dan rusak itu adalah gerbang gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian ada satu kendaraan roda 2 yang dibakar oleh massa, dan kemudian memang ada beberapa fasilitas di area ataupun di jalan di Penegoro ini yang mengalami kerusakan yang akibat oleh para massa yang nampaknya sudah tidak bisa terkendali sehingga melakukan upaya tindakan anarkis selama melakukan unjuk rasa. Memang Ilona, sebenarnya tadi sudah dilakukan pertemuan antara pengunjuk rasa dengan Sekda Jawa Barat, dengan Wali Kota Bandung, kemudian dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga ada pihak dari Polri dan TNI. Tetapi dalam proses pertemuan itu bukan meredam massa, tetapi malah massa semakin emosi dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga memicu akhirnya unjuk rasa ini tidak terkendali hingga malam ini. Ilona. Baik, terima kasih Fadil atas laporan Anda, dan sebelumnya juga ada Niko dari Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, tetap waspada di sana. Selamat malam. Dan saudara, rumah milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara didatangi massa. Warga yang awalnya berkumpul di depan rumah kemudian memaksa masuk. Massa kemudian merusak mobil dan sejumlah barang yang berada di rumah Sahroni. Saat insiden terjadi, Ahmad Sahroni dan keluarganya sudah tidak berada di dalam rumah.
Menanggapi massa yang mendatangi rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim mengimbau warga Jakarta untuk tidak berlaku anarkistis dalam menyampaikan aspirasinya. Ciko juga meminta warga Jakarta saling menjaga wilayahnya dan tindakan anarkistis. Namun harapannya tentu masyarakat Jakarta dan juga warga yang berada di Jakarta kita saling menjaga. Karena kota ini adalah kota milik bersama, aset-aset yang kami sebutkan tadi adalah milik bersama. Bukan milik Pemprov DKI Jakarta, tapi juga milik rakyat dan semua. Dan termasuk juga rumah-rumah kediaman-kediaman pribadi dari saudara-saudara kita adalah saudara-saudara kita yang tentunya harus kita jaga bersama. Harapan kami ke depan seluruh masyarakat mau saling menjaga untuk kemudian bila memang ada rasanya aspirasi yang harus disampaikan di jalan, silakan. Namun harapan kita untuk tidak melakukan pengurusan-pengurusan. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mendatangi rumah anggota DPR fraksi Nasdem Ahmad Sahroni. Pasca rumahnya didatangi massa. Wali Kota Jakarta Utara berharap masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Hendra juga meminta agar peristiwa serupa tak terjadi. Kita tidak mengharapkan ini terjadi. Kalaupun kemudian sekarang terjadi, mudah-mudahan warga kita yang lain itu tetap aman, kondusif, lingkungan kita secara keseluruhan Jakarta Utara ini tetap terjaga aman dan kondusif. Seperti apa kondisi terkini di kediaman politisi Nasdem Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara akan disampaikan jurnalis Kompas TV Prasetyo Pras. Seperti apa kondisi terkini di kediaman Ahmad Sahroni pasca didatangi massa? Sejauh mana kerusakan yang terjadi? Pras, Anda mendengar suara saya? Di-unmute dulu Zoom-nya mungkin, Pras. Ya, saudara, hari ini memang rumah Sahroni didatangi massa dan massa juga tampak memaksa diri masuk ke rumah Sahroni. Dan peristiwa ini terjadi tadi siang di kediaman Sahroni dan saat massa memasuki tempat tersebut, baik Sahroni maupun keluarganya tidak berada di lokasi. Dan tentu hal ini di luar keinginan kita sama-sama saudara, harusnya peristiwa seperti ini tidak terjadi. Dan nanti kita akan hubungi lagi rekan kami Pras, sejumlah fasilitas umum rusak buntut demo yang terjadi di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas umum yang rusak segera diperbaiki. Inilah sejumlah fasilitas umum pasca dibakar oknum tak bertanggung jawab selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta hingga Sabtu dini hari. Seperti salah satunya halte Senen Toyota Rangga yang mulai dibersihkan pada Sabtu pagi. Begitupun dengan halte Senayan Transjakarta yang juga dirusak pada Sabtu pagi dibersihkan. Selain halte bus Mapolres Jakarta Timur juga dirusak dan menyebabkan pelayanan untuk masyarakat ditutup. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas umum yang dirusak akan segera diperbaiki. Menurut Pram, pemulihan infrastruktur publik khususnya transportasi menjadi prioritas karena berdampak langsung pada mobilitas masyarakat. Maka semuanya ini yang bisa diperbaiki segera diperbaiki dan saya minta untuk segera karena kita tidak bisa menunggu lagi. Kemudian untuk pasukan PPSU, pasukan pelangi, orange, biru, hijau dan sebagainya, saya minta yang biasanya untuk hari Minggu ini kan tidak semua bekerja. Sekarang saya minta Sabtu Minggu ini full bekerja. Ketika fasilitas publik dihancurkan, yang menderita bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat luas. Perjuangan akan lebih didengar jika dilakukan dengan cara bijak, bukan merusak apa yang menjadi hak bersama. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Ya, dan saudara, hari ini rumah kediaman Ahmad Sahroni didatangi massa. Massa memaksa masuk
Dan hal ini tidak dapat dihindari, Ahmad Syaroni maupun keluarganya ternyata tidak juga berada di rumah. Maka untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di kediaman politisi Nasdem Ahmad Syaroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara akan disampaikan jurnalis Kompas TV Prasetyo. Pras, pertanyaan saya, seperti apa kondisi terkini di kediaman Ahmad Syaroni pasca didatangi massa? Sejauh mana kerusakan yang terjadi di sana? Ilona dan juga saudara, saat ini kondisi di kediaman anggota DPR informasi tadi sempat terjadi ketegangan antara warga dan juga massa, namun kedatangan petugas TNI yang tepat pada waktunya berhasil membuat kondisi pukul 7 malam tadi atau sekitar pukul 19 tadi massa sudah berangsur dikeluarkan dari area ini, dan saat ini massa sudah sama sekali tidak terlihat. Saat ini di belakang saya warga dan beberapa anggota TNI yang masih melakukan penanganan. Ya, lantas sekarang Pras, sudah adakah aparat yang hadir di sana untuk tetap menjaga suasana tetap kondusif? Ya, anggota TNI saat ini bersama beberapa tokoh masyarakat masih melakukan penjagaan secara bergantian. Mereka berjaga di lokasi. Tadi juga sempat terjadi perusakan. Memang ada sekitar 3 rumah milik Ahmad Syaroni yang dirusak. Ada juga belasan kendaraan, 7 diantaranya roda 4 yang rusak begitu. Saat ini sudah kondusif, sudah tidak ada lagi massa di lokasi, penjagaan sudah dilakukan. Tokoh masyarakat dan juga TNI juga melakukan filterisasi terhadap warga-warga yang masuk ke area lokasi. Ilona. Ya, apa Anda punya info mungkin bagaimana situasi ataupun kondisi Ahmad Syaroni dan juga keluarga usai rumahnya didatangi warga? Ya, memang tadi pada saat peristiwa yang terjadi sore tadi, kondisi Ahmad Syaroni dan keluarga tidak ada di rumah. Belum diketahui karena saat dikonfirmasi ke warga juga mereka tidak mengetahui keberadaan Ahmad Syaroni dan keluarga saat ini. Namun yang pasti keluarga maksud kami warga berharap kejadian seperti ini tidak terulang karena mereka juga merasa khawatir dan takut karena masa aksi yang datang tadi mengkhawatirkan karena di sini memang kondisi lingkungan yang masih banyak anak-anak, kondisi lingkungan rumah tangga yang tentunya menjadi kekhawatiran mereka, kekhawatiran keluarga yang takut anak-anaknya menjadi terserang begitu atau menjadi kejadian yang tidak diinginkan. Ilona. Baik, terima kasih Prasetyo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas di sana, tetap waspada. Saudara, demo menuntut penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR berujung pada perusakan. Langkah taktis pemerintah dinanti agar aksi bisa mereda. Kompas Malam masih akan segera kembali. Kamu masih single? Please deh, hari gini double